Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang memelihara hati, akal, pikiran, dan perasaan kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus, mampukan kami agar boleh melaksanakan hidup ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Matius 11 ayat 21 hingga ayat 23 yang berbunyi, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah celaka bagi yang sudah alami mujizat dari Tuhan namun tidak bertobat. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini adalah merupakan teguran yang sangat keras kepada penduduk kota Korazim dan Betsaida, karena mereka telah berkali-kali menyaksikan dan menerima mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan di kota mereka, akan tetapi mereka tidak mau berbalik 180 derajat atau bertobat kepada Tuhan Yesus, dan juga tidak mau beriman percaya kepadanya. Sesungguhnya Tuhan Yesus itu adalah Mesias, Kristus, Al-Masih yang satu-satunya, yang telah, sedang, dan akan terus mereka nanti-nantikan hingga kepada hari penghakiman di akhir zaman kelak. Pada waktu hari penghakiman kelak terjadi, maka mereka akan dicampakkan ke dunia orang mati atau ke api neraka pada kuasa kegelapan atau kuasa kematian kekal itu. Hal ini lebih berat daripada hukuman bagi penduduk kota Tirus dan Sidon. Tuhan Yesus melalui para malaikat menyampaikan firman-Nya ini bahwa apabila mujizat yang Tuhan Yesus telah lakukan, yang sama seperti yang terjadi di kota Korazim dan Betsaida, juga dilakukan di Tirus dan Sidon, maka penduduk kota Tirus dan Sidon akan banyak yang mau berbalik dari dosa-dosa kesalahan mereka, diikuti dengan tindakan melakukan pertobatan. Renungan tentang firman Tuhan Yesus Kristus pada hari ini juga tentu saja berlaku untuk kita semua, setiap orang yang mau mengaku beriman percaya kepada Kristus. Kita yang sudah mengalami segala bentuk tanda mujizat Tuhan, di mana hidup kita ini sendiri juga adalah mujizat, maka hendaknya kita harus tetap taat dan setia, hidup beriman percaya dengan keteguhan hati, jiwa, dan akal budi kita untuk mau mengikut jalan kebenaran dan hidup bersama dengan Tuhan Yesus, guna untuk mau hidup kudus seturut dengan kebenaran firman Tuhan itu secara pribadi maupun keluarga, serta mau meninggalkan semua jenis perbuatan dosa apapun juga. Apabila kita masih saja mau bertindak dengan melakukan segala tingkah laku dan perbuatan dan kesalahan yang melanggar hukum atau perintah Tuhan, atau tidak sesuai lagi dengan kehendak-Nya, maka Tuhan Yesus pasti menegur dan memperingatkan dengan segala cara yang Tuhan pakai, supaya kita segera bertobat, memohon pengampunan dari Tuhan Sang Maha Pengampun itu. Apabila kita tidak mau metanoia, tidak mau bertobat, maka berarti kita sudah memilih untuk dicampakkan ke neraka, ke alam maut, ke alam kematian yang kekal itu. Sesungguhnya setelah merenungkan firman Tuhan hari ini, maka
maka hendaknya kita sebagai pribadi atau sebagai keluarga orang yang mengaku beriman percaya kepada Kristus harus selalu sadar bahwa keselamatan kekal yang sudah kita terima itu jangan kita sia-siakan dengan masih saja mau hidup di luar dari kebenaran firman Tuhan yang dipenuhi oleh perbuatan dosa, berontak kepada Sang Pemilik atas hidup dan mati kita umatnya lagi. Mari segeralah kita bertobat apabila masih melakukan kejahatan atau sifat dan bentuknya apapun yang hanya untuk memuaskan keinginan daging kita itu, agar kita yang telah memperoleh keselamatan kekal yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus bisa dan dapat dipertahankan hingga sampai pada hidup yang kekal itu telah. Ingatlah pada Wahyu 3 ayat 5 dan 6 ini. Barang siapa menang, dia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, atas segala pertolongan Roh Kudus kami dimampukan untuk membuka mata hati, telinga, iman percaya kami kepada firman-Mu ini, karena kami harus sadari akan menjadi celaka bagi kami yang sudah mengalami mujizat dalam hidup kami, karena hidup kami ini sendiri adalah mujizat yang Tuhan karuniakan bagi kami, supaya kami jangan sampai melakukan hal yang tidak mengarah kepada pertobatan, berbalik 180 derajat dari segala dosa dan kesalahan apabila telah kami perbuat, supaya kami sungguh-sungguh mendapatkan pengampunan daripada-Mu, disuci kuduskan oleh pertolongan Roh Kudus, sehingga kami benar-benar layak untuk disebut sebagai anak-anak-Mu. Oh Bapa di surga, kami juga berdoa bagi setiap keberadaan kami yang saat ini sedang mengalami kuasa sakit penyakit. Ampuni akan dosa kesalahan kami Bapa. Juga kiranya Tuhan berkenan untuk memulihkan, menyembuhkan kami dari segala kuasa gangguan sakit penyakit apapun juga itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin.